على محمد صلى الله عليه وسلم. Sifat berikutnya yang kalian harus miliki sebagai karakter penuntut ilmu dan para penghafal Al-Quran adalah bagaimana kalau kalian itu sedang berjibaku menghafalkan Al-Quran, maka sesungguhnya serahkanlah kepada waktu. Bagaimana kalian betul-betul serakah kepada waktu. Ya, dulu ada ulama, Masya Allah ya, ini luar biasa contoh yang bagus. Ada ulama itu yang beliau itu kalau ke kamar mandi, sampai-sampai anaknya disuruh untuk membacakan kitab supaya beliau ketika di kamar mandi mendapatkan ilmu. Saking serakahnya beliau kepada ilmu. Kita mendapati ada salah satu gurunya Imam Syafi'i yaitu Muhammad bin Abdissalam. Beliau itu kalau lagi belajar kok tiba-tiba pensilnya patah, beliau langsung menawarkan kepada teman-temannya, siapa yang pensilnya saya beli dengan harga 1 dinar. Harga 1 dinar sekarang itu harganya 1 juta. Tentunya teman-temannya berebutan. Kenapa beliau sampai menawar 1 pensil dengan harga 1 dinar? Karena beliau tidak mau kehilangan waktu yang terlewatkan ketika tidak mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini yang menjadikan kita paham. Usia kalian itu usia golden age. Usia kalian itu usia emas. Untuk betul-betul kalian itu banyak belajar. Saya membuktikan betul apa yang kita baca 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Pada satu waktu akan disimpan di bawah memori, di bawah akal sadar, di bawah sadar kita. Tapi pada satu waktu ketika berlalunya waktu, pada saat dibutuhkan, apa yang pernah kita baca keluar satu persatu. Maka inilah yang menjadikan akhirnya salah satu di antara key to success atau kunci keberhasilan bagi seorang santri dan seorang santriwati dalam upaya mereka, usaha mereka, perjuangan mereka untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ilmu syar'i. Karena menghafalkan dan belajar ilmu syar'i itu jauh beratnya luar biasa. Kita berhadapan dengan bahasa Arab, kita berhadapan dengan kaidah, kita berhadapan dengan ayat dan hadis yang harus dihafalkan. Kalau kita tidak memiliki serakah pada waktu dan belajar konsisten terhadap apa yang kita pelajari, maka sesungguhnya, maaf ya, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik pada kualitas kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita serakah kepada waktu, yang berikutnya adalah kita sebagai penuntut ilmu. Maka para ulama sudah mengatakan, ya, wanti-wanti kepada kita. Jangan menyimpan 3 hal. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan benci, jangan menyimpan hasad. Itu kata para ulama. Kenapa? Kepada setiap para penghafal Al-Quran, kepada setiap orang yang mereka sedang berjibaku dengan ilmu syar'i, mereka itu betul-betul harus menjaga hatinya supaya tidak ada hati yang menyimpan dendam, menyimpan benci, dan menyimpan hasad. Karena 3 perkara ini yang akan menggerogoti keberkahan Al-Quran. Dan kita khawatir ya, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Munafiknya umat ini, kata Rasulullah, itu orang yang hafal Al-Quran. Kenapa kok bisa orang yang menghafalkan Al-Quran tapi justru ujungnya bisa menjadi munafik? Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hilangnya keberkahan. Makanya akhirnya para ulama itu menyampaikan, jangan sampai seorang penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, yaitu adalah mereka itu menyimpan dendam, benci, dan hasad. Karena apa? Bermula dari dendam, benci, dan hasad, akhirnya menggurita, dan akhirnya menjadi bola salju. Semakin besar ke bawah, dan akhirnya merusak banyak keberkahan yang didapatkan, yang harusnya didapatkan ketika menghafalkan Al-Quran. Dari benci dan dendam, akhirnya dia bisa merubah satu kebenaran. Dari benci dan dendam, akhirnya dia bisa untuk menyembunyikan ayat-ayat hanya untuk merendahkan orang yang dia benci. Karena apa? Dari benci dan dendam itu bisa menjadi sebuah komoditi untuk melakukan apa saja. Dan bahayanya, kalau yang punya dendam, benci, dan hasad itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, bahkan tidak menutup kemungkinan Qurannya pun akan dipakai untuk membenarkan sikapnya untuk dendam, benci, dan hasad kepada orang.
Makanya akhirnya betul-betul kita harus menghindari betul. Makanya betul kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ibarat air hujan. Ilmu itu ibarat air hujan. Dia tawar. Kalau sudah mendarat ke permukaan bumi, tergantung akar mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, maka air hujan tadi akan menyakitkan setiap orang. Tapi kalau yang menyerapnya itu buah mangga, pohon mangga, maka air itu akan manis dan memberikan perlindungan dan memberikan keteduhan bagi mereka yang berteduh di bawah pohon mangga. Lah, ilmu itu kayak air hujan, tergantung hati yang menyerapnya. Kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran, hatinya penuh dengan dendam, akhirnya apa yang dihafalkan hanya untuk membenarkan dendamnya, bencinya, dan hasadnya. Tapi kalau ada orang yang ketika menghafalkan Al-Quran, dia betul-betul sudah mengkondisikan hatinya untuk dibersihkan, disucikan setiap waktunya, maka sesungguhnya kalau dia sudah berusaha untuk menjaga hatinya, mensucikan hatinya, maka sesungguhnya setiap hafalan Quran yang dia dapatkan akan menjadi sebuah pelajaran yang bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Ya, maka disitulah setiap para penuntut ilmu hindari dendam, benci, dan hasad. Ya, dan yang terakhir, yang penting juga, ya, maka untuk para santri dan para santriwati, dalam proses kita ketika kita berinteraksi dengan ilmu, berinteraksi dengan mushaf Al-Quran yang kita hafalkan, maka harusnya kita itu self-love, artinya adalah mencintai diri kita. Suka mengatakan kalimat-kalimat yang baik untuk diri kita. Inilah yang disebut dengan tafa'ul. Tafa'ul itu artinya adalah menguatkan tekad, mendorong kesungguhan dengan memberikan afirmasi kepada diri kita. Jangan suka mengatakan kepada diri kita dengan kata-kata yang sifatnya adalah negatif. Kamu bodoh, kamu tidak bisa ngerjain itu. Kamu tidak bisa menjadi orang yang menjadi guru besar Quran. Kalimat itu meracuni kita. Ya. Maka sesungguhnya kita harusnya memahami betul bahwasanya kalimat yang baik itu kalimat yang memberikan afirmasi kebaikan untuk kita. Rasulullah pernah mendatangi ada Arab Badui yang sakit, lalu Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat doa la ba'sa tahur. Tidak apa-apa, insya Allah sakitmu menghapuskan dosamu. Tapi orang tua Badui itu malah mengatakan, tidak, ini sakit yang akan mencelakakan diriku. Dan akhirnya betul beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Makanya di dalam kehidupan sunnah itu memberikan kepada kita bahwasanya kekuatan asa itu terkadang datang melalui rangkaian kata-kata. Saya ulang kembali. Kekuatan asa itu terkadang datang melalui rangkaian kata-kata. Makanya kita itu harus selalu mengatakan sama diri kita, waj'alni, makanya mengatakan sama diri, insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah Allah izinkan saya untuk mendapatkan itu, insya Allah saya bisa hafal Al-Quran, insya Allah saya bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Ucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan sebuah tafaul pada diri kita, optimisme kepada diri kita. Karena terkadang yang menjadikan kita terpuruk dan terkubur itu bukan hanya karena bulian yang datang dari orang lain, tapi terkadang karena kita sendiri. Karena yang meracuni kita itu kadang-kadang pikiran kita sendiri yang meracuninya. Hati-hati terhadap pemikiran kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikir. Karena apa yang kamu pikir itu dominan dalam kehidupanmu. Maka katakanlah kata-kata yang baik. Katakanlah kata-kata yang baik. Yang akhirnya kata-kata itu bisa memberikan kepadamu semangat. Membulatkan tekadmu, membesarkan semangatmu di dalam proses kamu ketika mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mari kita belajar. Ada sebuah riwayat yang datang dari riwayat Muslim. Apa sih doanya kalau kita dipuji? Doanya kalau dipuji adalah indah. Kalau kita dipuji, maka kita mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhun. Rasulullah itu mengajarkan sebuah tafaul yang luar biasa. Kalau kita sedang dipuji, ya, artinya supaya kita tidak rusak berantakan gara-gara pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa saya karena pujian mereka. Ampunilah saya karena mereka memujiku atas apa yang tidak mereka ketahui. Lalu ditutup sama Allah. Lalu ditutup dengan sebuah kata-kata yang bagus yang menunjukkan tafaul. Waj'alni khairan mimma yadhun. Dan jadikan saya itu lebih baik daripada apa yang mereka puji. Artinya, saya jauh lebih baik dari apa yang mereka puji dalam perkara itu.
Ini namanya tafaul. Ini namanya self love. Ini namanya afirmasi kepada diri kita. Kita mampu kok, kita bisa. Kalau dulu ada guru saya dan ustadz saya sering berkata, Imam Bukhari itu apakah ketika dia lahir langsung hafal Al-Quran? Tidak. Dia juga sama ketika lahir nangis, ketika lahir tidak bisa apa-apa. Kita punya modal yang sama dengan orang lain. Makanya janganlah suka merendahkan diri kita. Makanya sampai ada orang mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, kalau ada manusia tidak bisa mencintai dirinya dan memberikan tafaul pada dirinya, itu tanda orang yang tidak bersyukur terhadap pemberian Allah. Yang kedua, terus siapa yang akan menghargai dirimu kalau dirimu saja tidak menghargai dirimu sendiri? Padahal Allah tidak pernah gagal menciptakan produk di dalam setiap ketentuan takdir. Makanya sembari kita menghafalkan Al-Quran, kita ingat, ya Allah, insya Allah saya dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan Allah bersama dengan prasangka. Inilah karakter yang saya perlu menyampaikan karakter ini, karena biasanya banyak di antara kita lupa apa yang harus kita tempa pada karakter kita. Karakter itu penting sekali. Makanya ada kata-kata bagus. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Kalau kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu nggak punya karakter, kamu kehilangan segalanya dalam hidup. Ikhlaskan niatmu, tegakkan kepalamu, milikilah cita-cita yang besar, perbaikilah hubunganmu dengan orang tua, tetapkan siapa role modelmu, jadikan setiap komentarmu pemicu semangatmu, serahkanlah kepada waktu, jangan simpan dendam, benci, dan hasad, dan afirmasi diri kita dengan kata-kata tafaul di dalam proses kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah dalam proses kita belajar ilmu syar'i, di dalam menghafalkan Al-Quran. Inilah pentingnya karakter. Semoga kita mendapatkan poin-poin keberkahan dari apa yang kita pelajari. Insya Allah. Inilah pertemuan kita. Nanti insya Allah bulan depan kita akan kembali kepada kajian kitab. Saya khusus menyampaikan materi ini. Saya khawatir bahwasanya materi-materi yang semacam ini malah justru belum difahami oleh para santri dan para santriwati. Padahal ini materi yang cukup penting yang harus difahami. Dan apa yang tadi saya sampaikan poin-poinnya merupakan bagian dari intisari hikmah dari perjalanan hidup kami. Karena kami juga dulunya adalah penuntut ilmu syar'i sampai sekarang. Dulunya juga menghafalkan Al-Quran di pondok tahfidz. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dalam apa yang kita kerjakan.